podcast Bisaan Bincang Santai Ala Rencana. Baik, seperti yang udah kalian lihat di thumbnail, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jurusan yang ada di Kencana nih, yaitu Teknik Komputer dan juga Jaringan. Kemarin kita sudah membahas mengenai jurusan OTKP, BDP, dan juga ada jurusan TKJ nih hari ini. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Aprilia selaku kelas 1 bersama rekan saya Sabina Katrina selaku kelas 2 yang akan membawakan acara ini dari awal hingga akhir. Baik, di sini kita juga sudah kedatangan dua narasumber yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Di sini ada Bapak Lukman Ginanjar SPD selaku ketua program dari TKJ. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Di sini juga ada Teh Santia, siswi dari kelas 12 TKJ itu sendiri. Assalamualaikum Teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik. Langsung aja kayaknya ya ke inti dari podcast hari ini. Kita akan mengupas tuntas nih mengenai jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau yang kita sebut dengan TKJ. Sebelum ke intinya, aku mau nanya dulu nih ke Pak Lukman. Sekarang ini Pak, kesibukannya apa sih Pak? Kesibukan Bapak? Ya. Jadi kesibukan Bapak ini sekarang ya fokusnya di ngajar, terus kemudian bantu program-program sekolah kayak PKL ataupun sama membimbing anak-anak yang bentar lagi mau pada uji kom ya Santai. Nah, yang bentar lagi mau pada uji kom gitu. Walaupun sebenarnya Bapak juga jarang masuknya. Tapi jangan bilang Bapak jarang masuk gitu. Kenapa nih? Enggak apa-apa. Yang penting mah si Bapak hasil akhirnya si anaknya bisa. Karena di situ menuntut kreativitas anaknya sendiri. Dianya mau berusaha apa enggak. Ketika Bapak sudah memberikan tutorialnya, ketika Bapak sudah memberikan ajaran-ajarannya, dan ketika Bapak berhalangan hadir, bahkan sering berhalangan hadir gitu. Nggak usah bilang-bilang lagi Santia. Senyum. Emang bener ya? Bener. Gitu. Sering berhalangan hadir, ya itu dituntut kreativitasnya. Jangan nggak ada guru main game, nggak ada guru main Mobile Legends gitu, nggak ada guru main PUBG gitu. Terus atau nggak ada guru YouTuber gitu. Walaupun Bapak juga suka game-game kayak gitu, tapi kan ada waktunya. Ada waktu kita harus bermain game. Ada waktu juga ketika kita juga harus mencari ilmu. Gitu. Di samping itu juga Bapak ada kesibukan lain di luar. Kesibukannya ya sebagai Bapak rumah tangga. Kesibukan di luar kan? Iya. Itu Bapak rumah tangga. Lalu kesibukan Bapak juga ada sih kerjaan-kerjaan di luar yang memang ada kaitannya dengan TKJ-an gitu. Walaupun bukan Bapak yang ngerjain, Bapak mah hanya sebagai pengantar atau penghubung, tapi bagian dari salah satu kerjasama. Jadi kayak bikin web, bikin absensi kayak Peduli Lindungi gitu, kayak gitu ya. Nah, absensi kayak gitu. Terus kayak bikin LMS tapi di luar. Bukan di sekolah kita tercinta, sekolah kencana tercinta. Gitu. Oke. Itu kesibukan Bapak. Jadi selain di sekolah juga Bapak punya kesibukan di luar ya Pak, sangat produktif sekali. Ya kan guru produktif. Luar biasa sekali. Nah, semuanya. Banyak sibuk di luar, di dalam nggak dihirauin, dicuekin. Aduh. Oke. Selanjutnya mungkin aku mau nanya juga nih ke Teh Santia. Kesibukan Teteh itu apa sih? Sekarang kan mungkin lagi kelas 12 ya, mau ujian juga. Nah, selain itu ada kesibukan lain barangkali? Yang pasti sekarang lagi sibuk-sibuknya ngurus belajar buat uji kom dan US ya. Kalau
sama selfie. Oh gitu. Terus bukan tiktokan, pamerin air sungai sama air terjun. Kebanyakan sih sibuk di sekolah. Iya. Kita juga kelas industri ya? Iya betul. Itu kelas industri itu berjalan udah berapa lama sih Teh? Kalau aku masuk baru bulan Desember kemarin. Jadi selain Teteh belajar buat UKK itu tuh terhambat gak sih Teh dengan kelas industri gitu? Kalau kita bisa ngebagi waktu mah enggak sih. Jadi nggak ada yang jadi hambatan ya untuk kalau kita bisa ngebagi Iya. waktu. Pinter kan ngebagi waktunya. Karena sering main ke air terjun. healing. Healing. Nanti ada yang komen kalau ngomong yang healing. Enggak tahu lah. Oke, mungkin langsung aja nih masuk ke topik inti dari podcast kita pada pagi hari ini, yaitu membahas mengupas tuntas nih mengenai jurusan TKJ. Baik, langsung aja nih Pak. Nah, Bapak bisa diceritain sejarahnya sampai bisa menjadi guru atau kepala program di SMA? Dari Bapak. awal Iya. Pak ya. Ceritanya panjang. Panjang. Nggak Bapak ceritain? Nggak apa-apa diceritain. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semuanya. Nanti akan cukup ini setengah jam. Bapak dulu tidak mau jadi guru. Orang tua bapak dua-duanya guru, Kenapa Bapak? tapi bapak nggak mau jadi guru. Kenapa? Karena zaman bapak SMP, gaji guru itu kecil. Sebulan cuman 300.000. Waktu bapak SD dia sebulan cuman digaji 50.000. Terus SMP-nya waktu bapak SMP digaji 300.000. Tahun berapa ya? Lupa lagi ya. Oh, tahun 90-an. Masih 300-400 ribuan sebulan. Itu PNS. Oh iya, itu PNS. Maka orang-orang selalu lebih memilih daripada jadi PNS guru ataupun jadi guru, lebih baik kerja di pabrik. Iya, pabrik lebih besar ya. Zaman saat itu pabrik Iya. itu lebih besar. Bapak kan ngelihat tuh slip gaji orang tua, maka bapak menekatkan diri untuk mau jadi guru. Tuh. Ya. Akhirnya bisa Nah, walaupun orang tua mah pengen salah satu anaknya ada yang jadi guru, karena kakak bapak sendiri nggak jadi guru. Nah, dia kuliahnya di arsitektur. Jadi salah satunya otomatis anaknya cuma 2. Yang satu udah jadi arsitektur, berarti harapan Berarti jadi yang gurunya ke satu siapa? lagi, Ke bapak. Cuman bapaknya nggak mau gitu. Nah, terus dipaksa. Tapi pas pada saat milih ke kampus, nah ini cerita di kampus. Bapak waktu daftar SPMB, kalau sekarang mah apa ya, SNMPTN Iya. ya. Yang lewat rapot itu Pak. Bukan, Oh, yang ujian, tulis ujian. SBMPTN. SBMPTN. Ah. Nah, kalau zaman bapak kan SPMB. Waktu pas terakhir pendaftaran PSPMB itu bapak nyatet nomor kode jurusan yang ya udahlah bapak pengen ini. Bapak pengen dulu mah ke pendidikan jasmani, pendidikan keolahragaan. Apa ya namanya, lupa lagi jurusannya. Mungkin Pak Ari ya bisa. FPOK bukan, Pak? Ya FPOK. Cuman ada jurusannya apa ya, pendidikan keolahragaan apa? Lupa lagi. Itulah pokoknya. Bapak daftar ke situ. Bapak pengen ke olahraga dulu. Karena Bapak senang gitu. Walaupun Bapak nggak mahir. Apa sih yang mahir di Pak Lukman masalah olahraga? Nggak ada. Pingpong jelek. Sepak bola fisiknya nggak bagus. Basket sama. Gitu. Futsal apalagi. Tapi Bapak bisa semuanya. Bapak pengen tuh. Karena Bapak senang menggerakkan badan. Terus satu lagi Bapak daftarnya ke hubungan internasional di UGM. Nah, itu pilihan pertama. Yang pilihan keduanya yaitu olahraga. Karena melihat passing grade. Kalau yang hubungan internasional passing grade-nya lebih gede, atau kalau pas sekarang ya memnya ya kalau sekarang mah ya lebih gede. Nah, di ujian
nih cerita gak usah diikutin tapi ya. Iya. Nah, cuman ini ada trik. Aduh. Bapak pintar menilai seseorang, mana orang yang pintar, mana orang yang nggak pintar. Bapak nggak bilang bodoh ya, tapi nggak pintar. Iya. Bapak bisa menilai orang itu. Kebetulan waktu pas SPMB itu Bapak duduknya sama orang yang dia dari pas Bapak datang dia cuman pegang-pegang kayak pensil gini-gini aja atau gini-gini pensil gini-gini terus dia nggak belajar. Sementara orang-orang yang di sekeliling di ruangan yang pada saat Bapak ujian itu dia pada baca gitu. Yang kebanyakan ngapalin di ruangan kelas serius karena pengen pada lulus gitu ya SPMB. Yang satu orang yang di pinggir Bapak ini, yang di pinggir banget, dia cuma pegang-pegang pintar. Terus gini loh. Dia nggak pernah baca-baca. Tapi ada yang lebih perik lagi. Apa? Itu ngeliatin orang-orang ya Bapak berarti kan? Yang lain baca-baca, yang ini satu gini-gini, yang satu ngeliatin doang. Itu lebih perik berarti kan? Dia cuma ngeliatin doang. Nah. Udah tuh ujian, Bapak cuma ngeliatin jawaban punya dia nggak pernah diumpetin jawaban. Dia nggak pernah diumpetin. Pertanyaannya, Pak kan soalnya beda-beda, nggak tahu. Pokoknya mah Bapak ngeliat dia kodenya sama Bapak sama. Kode apa namanya? Kode soal. Kode soalnya dia sama Bapak sama. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Jadi akhirnya jawaban dia Bapak contek. Pas bagian matematika. Bapak ngisi 10. Lalu besoknya kan suka keluar kunci jawaban di koran. Jadi Bapak catat si jawaban-jawaban yang Bapak tulis. Bapak catat semuanya jawabannya di kertas yang satu A, 2, C gitu. Dia dicatat semua. Termasuk yang Bapak contek dari dari dia. Jadi yang Bapak contek itu cuman eksaknya doang karena Bapak paling gak suka pelajaran matematika. Kenapa? Kata Bapak mau matematika. Udahlah nggak usah disebutin. Nanti Pakus marah. Oh iya. Nanti Sopi marah kan gitu. Nggak usah ngomongin guru matematika. Yang jelas Bapak nggak suka matematika. Iya. Tapi bukan berarti nggak suka orangnya ya. Oke. Bapak nggak mau tuh ngitung kayak gitu. Udah Bapak contek semua. Dari semua jawaban yang Bapak contek ke dia, nggak ada satupun yang salah. Semuanya jawabannya benar. Lihat aja jawabannya kan. Semuanya jawabannya benar. Keren gak tuh anak? Bapak catat nomornya. Pas di akhir memang Bapak catat dia nomor pesertanya. Ketika ada pengumuman, dia keterima di Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Berarti yang passing grade-nya paling gede. Dia keterima. Nyesel nggak? Iya. Bukan dia, Bapak yang nyesel. Kenapa Bapak nggak nyontek semuanya? Jangan. Kalau Bapak contek semuanya kan Bapak juga masuk hubungan internasional berarti. Cuman Bapak di UGM itu passing grade-nya beda tipis. Jadi kalau ini misalnya nih, passing grade yang di UI itu 52, yang di UGM cuma 50. Jadi kalau Bapak contek dia, Bapak bisa lulus dong. Karena dia aja lulus di HI UI. Ya kalau dia mungkin dengar podcast ini juga isi. Oh dia berarti. Siapa ya nih? Siapa dia yang ini? Gitu. Ini perasaan saya kenal. Oh iya waktu pas ujian pinggir saya. Dia ngaku nyontek ke saya. Oh, gitu. Kan jadi gitu. Jadi itu penyesalan Bapak kenapa nggak nyontek semua? Kan kalau Bapak nyontek semuanya nggak akan mungkin jadi guru sampai sekarang. Gitu. Karena hubungan internasional beda dong. Kenapa cita-cita Bapak bukan jadi gurunya, tapi pengen kerja di kedubes. Idealis. Akhirnya ketika ada pengumuman Bapak lulus di UPI. Karena yang satu di UPI, yang satu di UGM. Bapak nggak baca kodenya. Bapak udah nyiapin karena udah pede dong karena Bapak daftarnya ke olahraga. Benar nggak? Bapak daftarnya ke olahraga. Bapak bawa dong langsung dibaca persyaratannya yang harus dibawa. Harus bawa celana pendek hitam, kaos putih gitu. Udah bawa sepatu cat, jalan tuh. Ketika udah jalan ke sana ke UPI, Bapak daftar loket untuk daftar ulang fakultas olahraga sebelah mana, fakultas bahasa sebelah mana. Bapak udah antri panjang-panjang di fakultas olahraga. Udah pas bagian Bapak ngomong, siapa namanya? Lukman Ginanjar MR. Oh iya, ntar di searching. Maaf, nggak ada yang namanya Lukman Ginanjar. Ini ada
alhamdulillah bapak saya lulus gitu kan, malu dong. Di database-nya nggak ada FLK. Coba lihat dulu kodenya, bapak lihat kodenya. Ternyata kodenya teknologi pendidikan. Fakultasnya ilmu pendidikan. Bapak coba ke PIP, tanya, Bu, Lukman gini aja. Oh iya ada. Kenapa baru datang? Bapak dimarahin dong sama dia. Karena itu udah mau tutup, dimarahin. Yang jadi pertanyaan, kenapa Bapak pada saat daftar olahraga lulusnya di teknologi pendidikan? Pas Bapak lihat udah beres, daftar ulang dulu aja. Ketika udah beres daftar ulang, Bapak lihat di buku pendaftaran, ternyata selisih namanya beda tipis. Yang olahraga ada di atas, tekpen ada di bawah. Jadi ketika Bapak lihat dulu yang jurusan olahraganya di sini, pas Bapak nulis kodenya, Bapak turun ke bawah. Oh, karena nggak fokus itu ya. Karena nggak fokus, karena di hari terakhir buru-buru daftar. Jadi akhirnya kan Bapak ke teknologi pendidikan. Dan sampai sekarang itu jadi gini. Artinya gini, ketika kita dipaksakan untuk memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak, coba kita nikmati. Karena kata Agim, ketika nasi sudah jadi bubur, bikin bubur itu spesial. Jadi ketika kita sudah terjerumus ke sesuatu yang memang bukan keinginan kita dan bukan pilihan kita, coba nikmati, bikin itu jadi spesial. Kan gitu. Nah itu quote-nya quote hari ini seperti itu. Quiz hari ini Nah. ya, nonton semuanya. Oke. Lanjut nih, ketika sudah beres lulus tuh, sampai lulus Bapak nggak mau daftar ngelamar ke sekolah, Bapak ngelamar ke bank. Bapak pernah nih yang kemarin bermasalah PT Rifan yang katanya perusahaan berjangka, itu Bapak pernah kerja di situ 4 bulan. Bapak juga pernah kerja di GO. Di GO-nya bukan bagian ngajar, tapi bagian bikin media di kantornya, bukan di kelasnya. Terus di Palburi juga pernah, sama di apa lagi ya, di bank jadi marketing juga pernah, Bank Danamon marketingnya nggak pernah, karena Bapak nggak kuat panas, manja, nggak kuat panas, gampang nama, nggak ada motor waktu itu, kan jadi marketing harus punya motor, makanya Bapak nggak keluar, nggak kuat. Terakhir ke GO, dari GO baru Bapak ke Pasundan 3. Disitulah Bapak menikmati jadi guru dengan gaji yang seadanya, dan sampai sekarang alhamdulillah ternyata guru lebih diperhatikan oleh pemerintah, dan banyak sekarang orang-orang pengen jadi guru yang asalnya kerjanya di pabrik. Kenapa? Karena di pabrik ada sistem PHK. Guru tidak ada sistem PHK kecuali guru itu bermasalah, terpidanakah atau melakukan suatu amoral, seperti ya, suatu pelecehan. Nah itu baru dikeluarkan. Tapi selama tidak ada masalah, maka situ adalah bidang pekerjaan yang memang jarang guru mendengar dikeluarkan karena masalah finansial. Nggak ada. Yang ada adalah guru dikeluarkan karena pidana atau pelecehan, kan gitu. Artinya ya itulah, nggak usah diceritain, banyak cerita-cerita yang pernah dengar kan, yang pesantren, yang ini, yang ini, itu kan guru ya, yang kayak gitu. Itu ustadz dan ustadzah kan dengan guru, itu juga guru artinya. Jadi atau yang di sekolah umum juga banyak yang kayak gitu, yang makan anak SD yang jadi korbannya gitu kan, banyak kan. Nah itulah yang membuat guru itu bisa dikeluarkan seperti itu. Maka sampai sekarang Bapak menikmati. Kalau perihal Bapak jadi kepala program, itu hanya kepercayaan pimpinan terhadap Bapak untuk pegang amanat ini untuk bisa membuat jurusan lebih baik dengan cara Bapak. Gitu. Tuh, panjang nggak? Lumayan ya, tapi seru juga sih. Ngantuk ya? Ngantuk ya? Lapar doang. Oh, lapar. Waduh, mohon maaf ya.
Oke, baik, ini sangat menginspirasi sekali ya. Jadi kita itu harus menikmati apa meskipun kita salah jurusan atau apa gitu. Iya. Harus menikmati. Betul. Oke. Baik, aku mau nanya nih ke Teh Santiani. Teteh awalnya masuk TKJ Kencana tuh gimana sih Teh? Sebelumnya bener-bener gak pernah kepikiran bakal masuk jurusan TKJ. Sama. Waktu itu daftarnya udah akhir-akhir dan yang tersisa itu 2 jurusan, jurusan TKJ dan BDP. Tanpa pikir panjang dan kayaknya TKJ tuh bakal dibutuhin banget kan. Karena sekarang zamannya Iya. digitalisasi. Ya. Jadi ya udahlah TKJ aja. Ditentuin sama psikotes juga kan. Ternyata psikotesnya juga TKJ. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Bener kan Kak? Benar. Walaupun psikotes bisa disetting sama bapak, udah Bisa. TKJ-in hasilnya kan gitu ya. Karena kenal berapa waktu itu? Ini bocoran. Nanti berarti bisa ya nih Hasil psikotes kan bisa bapak ganti jadi bisa. TKJ. Kicepat ya jadi. Jangan bilang-bilang sama yang lain ya. Oh, jangan bilang-bilang. Bilang-bilang. Oke. Baik. Aku mau nanya nih, alasan Bapak tertarik dengan tadi kan Bapak pengen TKJ gitu. Kenapa, Pak? Bapak, passion bapak bukan di TKJ ya. Passion bapak, gaya bapak ya. Passion. Bukan gaya, passion. Aduh, di Google. Passion itu apa? Jadi passion bapak itu jadi apa ya? Minat. Bukan minat ya, kayak minat ya. Apa ya passion? Browsing bawa apa enggak? Sok browsing passion apa? PASSION. Passion. Ih bodoh ya. Nggak tahu passion. Ada yang tahu passion nggak? Nggak tahu. Ih sama. Passion ini adalah menurut Google ya nih penonton semua, passion ini adalah kegemaran, Pak. Atau keinginan ya. Ya. Kegemaran, keinginan. Karena nih passion itu kan sama halnya kayak orang yang selalu bilang bahwa kerja itu harus kalau kerja pengen nyaman, kita Sesuai harus dengan di bidang hobi yang dibayar. Iya. Kerjaan yang paling enak itu adalah kerjaan hobi yang dibayar. Bayar. Hobinya apa? Main game. Ya. Misalnya ya, orang-orang yang ada di RRQ atau apalah gitu, yang squad game itu, dia hobi kan main game, tapi Bayar. dibayar. Ih nyaman kan? Nyaman nggak sih? banget. Nyaman. Terus si Pascol, yang suka main game pasti tahu Pascol. Ini mereka pada bengong. Mereka tahu. Itu yang suka main game, dia katanya ekspor di Mia itu nama hero. Gak usah, kalau pengen tahu coba main game aja. Dia hobi, tapi dia dibayar akhirnya. Dibayar sama siapa? Sama aplikasi-aplikasi yang menayangkan dia. Berarti kan dia dibayar. Itu hobi yang dibayar. Apakah dia kuliah? Enggak. Dia lulus SMK? Ya. Dia lulus SMK. Gitu. Bapak tertarik nonton Pascol karena ada luan-luan. Ketawa nih deh. Oke. Itu passion Bapak, bukan TKJ. Silahkan tanya sama anak TKJ. Apakah ketika Bapak mengajar TKJ itu lebih ke mendetail di TKJ-nya atau cuman covernya doang yang Bapak ajarkan? Jujur. Covernya doang. Bapak tuh cuman ngajar covernya doang di TKJ. Jadi tidak inti dalaman TKJ-nya. Karena ada yang lebih expert di situ. Ada Pak Agung, ada Pak Bagus. Kalau dulu ada Pak Rudi gitu ya. Dulu ada Pak Rudi, sebelumnya ada Pak Haris, atau ada lagi Pak siapa yang ahli pemrograman tuh? Pak Dedi gitu. Bahkan sebelumnya ada Pak Dadan. Pak Dadan yang Sekarang jadi jadi dari CEO Cyber kan gitu ya. Nah, itu
mereka yang expert di bidang pemrograman dan di bidang jaringan. Nah, Bapak hanya hobi, artinya Bapak hanya seneng ngulik, bukan hobinya di situ, karena Bapak hobinya lebih ke multimedia. Kalau kalian mau tanya tentang ke multimediaan, insya Allah Bapak pasti bisa jawab. Mau sedetail apapun Bapak jawab. Tapi Bapak sebelumnya kan nggak pernah sekolah multimedia kan Pak? Tapi Belum. bisa gitu. Belum. Kenapa sih Pak gitu? belajar? Gini, tapi materi perkuliahan Bapak, mata kuliahnya apa aja? Ada fotografer, mata kuliahnya, ada desain grafis sederhana, Ya. ada web desain, bukan web program di mata kuliah ya. Terus ada juga pembuatan modul, desain modul branching gitu. Jangan dulu modul branching, kalau sekarang mah modul biasa. Terus desain buku, desain cover, sama pembuatan membuat sebuah jurnal. Bagaimana membuat sebuah jurnal dan membuat sebuah cerita seperti kayak komik tapi di bidang pendidikan. Seperti bikin komik tapi bidang pendidikan. Suruh bikin itu. Berarti itu lebih kemana? TKJ, multimedia, atau lebih ke RPL? Multimedia. Ya. Gitu. Bapak tidak sekolah multimedia, tapi mata kuliahnya mengajarkan itu. Oh iya. Karena inti dari teknologi pendidikan itu adalah merekayasa pendidikan. Bagaimana merekayasa pendidikan? Rekayasa itu kan berarti membuat seolah-olah dan membuat itu menjadi baik. Bagaimana pendidikan itu lebih baik? Nah, Bapak diberikan melalui media. Bagaimana cara ngajar yang baik? Itu harus dibantu dengan media. Karena kalau sistem ceramah itu sudah tidak berlaku. Bosan nanti. Yang ada kalau Bapak ngomong kayak gini tuh kan muka-mukanya penangan gitu. Mana udah lapar. Ya, itu. Oke, siap. Apa tadi Pak? Kata Satya barangkali. Itu kalau mana lagi? Oke. Kalau dilanjut ke perguruan tinggi, nah jurusan yang cocok buat lulusan dari TKJ. TKJ Iya. banyak. Apa? Teknik informatika, ya, ilmu komunikasi. Bisa Pak? Bisa. Di ilmu komunikasi kan nanti diajarkan tentang ada 3 konsentrasi kalau tidak salah. Yang satu media, nanti masuknya ke broadcasting. Yang satu VR, public relations. Yang satu dia jadi apa ya namanya? Jadi lebih ke kayak mendalami tentang multimediaan, itu di ilmu komunikasi. Atau ada lagi ilmu komputer, ada ilkom dan ada ikom. Ikom itu kan ilmu komunikasi. Kalau ilkom berarti ilmu komputer. Kalau ilmu komputer kayak teknik informatika, dia lebih ke pemrograman, bahkan dia juga belajar tentang jaringan. Itu ilmu komputer. Terus teknik informatika sudah jelas. Ada teknik komputer. Bahkan sekarang mah sudah ada sarjana RPL, S1 RPL dan S1 TKJ. Ada langsung. Ada. Itu ke UPI juga ada. Ada S1 multimedia sama S1 RPL. TKJ-nya baru mau dibuka bentar lagi. Gitu. Tuh, itu beberapa memang kebanyakan sih orang-orang pasti berpikirnya udah informatika aja, udah sama aja. Iya. Ada manajemen informatika, ada teknik informatika, ada 2, bedain ya. Kalau teknik informatika dia lebih ke hal-hal yang teknis. Kalau manajemen informatika dia lebih ke bagaimana memanajerial sebuah sistem, bagaimana memanajerial sebuah produk mengenai tentang
tentang keinformatikaan. Kurang lebih gitu. Jadi kita lebih tahu ya itu jurusan-jurusan nih yang bagi yang mau kuliah barangkali ada inspirasi ini dari Pak. Baik, saya mau nanya nih ke Teh Satya, kalau nanti Teteh setelah lulus mau langsung kerja apa kuliah? Insya Allah kuliah. Amin. Jurusan apa tuh? Maunya sih ilmu komunikasi. Yang tadi ya. Di mana Teh? Maunya UPI, doain ya. Amin. Pengen jadi guru. Iya ya, Mbak. Yes. Nanti Satya Tapi enggak gitu. ya Teh. Oke. Apa? Selanjutnya. Misi-misi TKJ di SMA Kencana. Pak, apa sih Pak? Panjang Bapak nggak apa. Waduh. Ini keinginan Bapak untuk sebagai kaprok gitu. Nah, kalau ya. keinginan Bapak Iya. bisa Apa sih, menjabarkan. Pak? Tapi kalau ditanya visi dan Misi, misi, waduh. Bapak nggak ngapalin. Oh, lama panjang gitu. Dan laptopnya nggak dibawa. Masa Bapak harus panggil dulu Bu Sophie suruh ke sini. Gitu. Nah, keinginan Bapak di TKJ itu hampir sama dengan keinginan kaprok sebelumnya. Jadi TKJ itu tidak harus TKJ Kencana ya khususnya ya. Iya. TKJ itu tidak harus selalu melulu ketika lulus dia expert di jaringan. Kalau expert, kalau enggak kan gitu. Kalau dan TKJ itu tidak harus selalu dia bisa setting server. TKJ itu tidak harus dia bisa merakit komputer. Dia harus nanti lulusannya harus seperti itu. Kalau bisa. Kalau anaknya enggak, terus dia bisanya apa nanti? Kan gitu. Jadi kalau di TKJ Kencana itu dari awal mereka kelas 10 kalau nggak salah ya, Bapak pernah bilang atau bahkan mungkin kaprok sebelumnya pernah mengatakan bahwa kalian mau konsentrasinya kemana? Nanti ketika pada saat ke depan tetap TKJ kalian harus pelajari. TKJ mah tetap harus kalian pelajari karena core-nya di situ, artinya intinya di situ. Inti dari TKJ adalah jaringannya gitu, komputer dan jaringan. Tapi ketika dia beranjak ke 11 ataupun 12 itu mereka harus mau memilih, dia mau belajar fokusnya ke pemrogramannya Multimedia. atau ke multimedianya. Ada 2 cabang lagi di samping dengan komputer dan jaringan. Kita ada 2 cabang lagi. Jadi mereka suruh memilih. Jadi kalau misalnya mau ke multimedia, ya sok pelajari apa yang mau kalian pelajari. Nanti kalian tanyakan. Nih, gurunya kalau ke pemrograman ada Pak Bagus. Kalau mau lebih fokus ke jaringan dan komputernya ada di Pak Agung. Kalau mau fokus ke multimedianya sok ke Bapak kan gitu. Nah, itu yang Bapak tanamkan ke anak-anak agar di TKJ mereka bisa semuanya. Bapak sih berharapnya gini, kayak Santia nih, Bapak berharapnya kayak pas saya pengen belajar semuanya nih. Dulu waktu pada saat Pak Dedi ikutan tim pemrograman belajar apa Python ya. Belajar Python gitu. Pas Pak Dedi keluar Pythonnya jadi Cobra. Gitu. Jadi mereka semuanya belajar Python, bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman. Jadi mereka juga nanti bisa melanjutkan langsung ketika sekarang kan ada nih yang ahlinya di pemrograman, ada Pak Bagus di situ. Terus ada juga yang ahlinya di jaringan kan ada Pak Agung. Kan gitu. Bapak pengen Santia belajar itu tidak hanya pemrograman aja, walaupun memang hobinya di pemrograman. Tapi sedikit banyak dia juga mempelajari sendiri tentang bagaimana cara membuat poster yang baik, bagaimana cara mengambil gambar yang benar gitu. Nanti hasil gini, tanyain Pak ini bagus nggak Pak gambarnya kayak gimana? Pak ini kurangnya apa Pak? Pak ini angle-nya udah benar belum? Kan gitu. Itu dia juga sedang mempelajari tentang kemultimediaan.
Bapak tidak berharap si anak-anak TKJ Kencana itu expert di multimedianya. Kenapa? Karena dia bukan multimedia. Minimal ketika keluar dia punya kompetensi tambahan selain TKJ-nya. Sehingga ketika misal Santia nggak becus di masalah server, nggak bisa di masalah mikrotik, misal ya, bukan doa, misal gitu. Tapi dia ahli untuk membuat bahasa pemrograman. Tapi dia juga bisa untuk mengoperasikan kamera gitu. Kan itu keahlian tambahan. Gitu. Sehingga ketika dia punya usaha, saya udah pernah bisa bikin poster, bikin leaflet, bikin flyer, bikin apapun yang berbau tentang grafik gitu. Jadi ketika dia bikin usaha, dia nggak usah nyuruh orang lain untuk bikin daftar menu yang menarik. Dia nggak usah nyuruh orang lain ketika membuat promosi di IG dengan ada grafiknya, karena saya sudah bisa sendiri. Bahkan mungkin dia grafiknya, desainnya bisa dijual ke orang lain. Orang-orang mau pesan, tolong bikinin dong daftar menu yang bagus kayak gimana. Ini foto-fotonya dia yang kerjain. Kan mungkin seperti itu. Karena rezeki orang beda-beda. Tidak harus selalu ketika kamu TKJ, OTKP ya, Sabrina ya. Sabrina OTKP. Sabrina saya harus jadi sekretaris. Nggak harus melulu seperti itu. Ya kan? Bisa jadi Sabrina OTKP kuliahnya ke informatika. Waduh. Ya. Bisa nggak? Nggak tahu sih Pak. Bisa jadi. Karena Bapak dulu bukan dari kejuruan SMA-nya, SMK-nya, bukan dari SMK, Bapak dari sekolah menengah umum, tapi belajar tentang kemultimediaan kan gitu. Oke. Kalau seperti itu ada jadi. Oke, baik. Jadi di TKJ ini keren juga ya, ternyata aku yang bukan TKJ juga jadi lebih tahu nih mengenai TKJ itu. Di TKJ ini ada mata pelajaran apa aja sih? Mau Bapak mau Ada Santia, yang jawab. Ayo Santia. Ayo, ada Santia mungkin. Aduh, udah tadi ngomong. Dikasih air enggak tuh sama mereka? Ada jurusan TLJ. TLJ itu apa deh? Teknik Teknik layanan jaringan. Ya, ada IJ, administrasi infrastruktur jaringan. Tekwan, Tekwan. Iya, benar. Tapi di kelas 12 gak ada. Nggak ada. Apalagi? Komjardas, Iya. Komjas. desain grafis. Nah, Jadi aku yang jawab. Saya yang TKP bingung nih. Pelajaran apa itu? Oke, baik. Barangkali ada juga. Pencapaian yang sudah diraih dari jurusan TKJ atau dari muridnya apa aja? Yang kalau pencapaian dari alumni barangkali. dari alumni kayak kemarin ya, ada yang Lulus. bisa, ada yang masuk ke UPI, Iya. gitu. Kuliah-kuliahnya memang kebanyakan kalau Bapak sih bangga ketika, tapi antara bangga dan kurang. Kenapa tuh, Pak? Kenapa, Pak? Bangganya anak-anak TKJ kebanyakan pada kuliah, kebanyakan rata-rata memilih untuk melanjutkan kuliah. Bangga dan keterima di universitas yang memang dikategorikan itu baik. UPI, emang siapa yang nggak kenal UPI? Kan gitu. Terus ada lagi yang memang membuat Bapak agak kurang. Kenapa? Karena ini SMK loh. Sekolah menengah kejuruan yang didesain dan dibentuk untuk anak-anak yang siap bekerja. Gitu. Ya walaupun banyak sih yang sudah kerja. Walaupun banyak yang sudah kerja, seperti salah satu contoh kemarin kan kayak setelah beres uji kom ada yang langsung ditarik sama dudinya jadi kerja di PT LEN gitu, walaupun memang kontrak baru 1 tahun seperti itu. Itu kan sangat tuh di zaman zamannya pada saat kaproknya Padadan. Nah, pada saat kaproknya Padadan itu merupakan salah satu yang membuat Bapak bangga juga.
Artinya terus ada anak-anak yang kemarin datang ke sini jadi pengusaha akhirnya. 3 orang pengusaha jaket, pengusaha hoodie kaos gitu. Ya dia sudah lumayan gede. Kebanyakan mereka pada wirausaha. Itu juga membuat bangga. Jadi dia sudah bisa mengaplikasikan kewirausahanya di materi PKK, walaupun sebenarnya di TKJ tidak diajarkan untuk jadi wirausaha dan berdagang, kan gitu. Tapi dia mengaplikasikan di PKK-nya. Coba bayangkan kalau anaknya dari BDP, kan surprise but not surprisingly, kan gitu. Terkejut untuk nggak terkejut. Kenapa? Terkejut dia usahanya sukses, tapi nggak terkejut dari anak BDP. Iya. Karena BDP diajarkan untuk marketing, kan gitu. Iya, bisnis. Jadi surprise but not surprisingly. Ngomong apa sih ya? Pokoknya kayak gitu. Intinya kan aneh, kaget kalau yang ini kaget karena anak-anak TKJ kebanyakan wirausaha. Walaupun sebenarnya Bapak belum banyak mendengar tentang tentang mereka bekerjanya di mana aja, kan gitu. Tapi walaupun sekarang banyak yang udah ada juga ketemu sama alumni yang kerjanya di Telkom, di Telkomsel gitu. Berawal karirnya dari mana? Berawal karirnya dari marketing. Terus ditanya bisa apa? Bisa jadi kamu dari TKJ ya? Tuh bantuin di IT-nya di back office. Kayak gitu. Itu tahapan-tahapan. Oke, baik. Dari TKJ ini barangkali ya ada di kelas nih yang SMP yang mau masuk Kencana. Ya. Masuk TKJ SMA Kencana tuh ya tadi ya alumninya udah gak usah diraguin lagi sih. Ayo nanti ada PPDB juga nih. Dan belajarnya nggak TKJ aja ya? Oh iya tuh. Belajarnya macam-macam. Yang tadi yang suka multimedia oke. Ya. Yang suka pemrograman bisa nih, bisa banget nih masuk TKJ Kencana ya. Motivasi Bapak untuk anak-anak zaman sekarang agar lebih semangat belajarnya. Oke. Iya. Kata-kata terakhir dari Bapak itu gini, banyak orang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Benar ya? Benar. Pengalaman adalah guru yang baik. Maka dari itu belajarlah dari pengalaman. Tapi Bapak lebih mengatakan bahwa lebih banyak belajarlah dari pengalaman orang lain. Tidak merasakan. Nah, kayak gini. Kalau kalian Bapak pernah bilang ya? Ya, Bapak kan pernah bilang seperti itu ya. Santia belum tahu berarti. Oh. Santia belum tahu. Memang kita belum pernah merasakan, benar? Iya. Sekarang ada yang pernah digigit ular? Pernah digigit ular? Enggak. Hah? Belum. Enggak, jangan. Jangan. Sakit dia kalau digigit ular. Kata orang Katanya sih sakit. Nah, berarti kan kita belajar dari Dari pengalaman pengalaman orang orang lain. lain. Bagaimana kita tahu bahwa ular itu menggigitnya sakit dan ular itu ketika menggigit apalagi kobra dalam hitungan detik meninggal. Bagaimana kita tahu kalau kita belum pernah bisa membuktikan? Kan gitu. Apakah harus dibuktikan dulu atau mati dong kita? Kan gitu. Makanya belajarlah dari pengalaman, jadikan pengalaman itu guru yang baik, maka pengalaman orang bakal jadi guru yang terbaik. Kenapa? Karena kita tidak harus belajar digigit ularnya, kita tidak harus mati dulu untuk tersisa. Ada orang yang mati suri, terus dia menceritakan bahwa pada saat mati suri itu saya gini. Gimana ya cara rasanya? Dia disiksa dulu pada saat mati surinya sampai 7 hari, sampai berapa hari gitu. Karena dia di dalam mati surinya dia disiksa dulu, gimana dulu? Gimana ya? Apakah kita harus mati suri dulu? Kan enggak. Terus bagaimana cerita bahwa orang-orang dalam kayak gini? Karena kalau kita mengkaitkan dengan keyakinan, jangan pernah mengkaitkan dengan keyakinan. Kalau kita mengkaitkan dengan keyakinan, maka tidak akan sampai pikiran kita untuk ke arah sana. Gitu ya. Karena mengkaitkan dengan keyakinan, nanti setelah mati ada kehidupan. Nanti bakal ada siksa kubur, siksa neraka. Emang pernah ngerasain? Enggak. Enggak ada orang yang pernah ngerasain. Kalaupun ada, itu yang udah mati mungkin. Kan gitu. Apakah yang udah mati ngomong ke kita? Enggak. Kan gitu. Jadi jangan pernah mengkaitkan dengan keyakinan, tapi kaitkanlah dengan logika kita.
bahwa pengalaman orang lain itu lebih baik dari kita. Itu dari Bapak. Maka ketika untuk anak-anak zaman sekarang, jangan pernah mencoba-coba apapun. Ketika misalnya orang yang banyak minum OD, mati karena OD, gimana sih rasanya seperti itu? OD kok bisa mati? Cobain lah, mati juga nanti. Banyak belajar ke orang-orang yang memang sudah mati duluan gara-gara OD. Banyak belajar ke orang-orang yang sudah sakit duluan gara-gara kebanyakan merokok gitu. Tapi apa tidak pro bahwa rokok itu dilarang. Kenapa? Gitu ya. Oke. Sekarang mungkin motivasi dari Teh Santia, ada quote sedikit mungkin atau apa? Apa ya? Untuk adik kelas nih atau barangkali ada yang untuk yang PKL juga nih. Pokoknya emang apa ya, tetap semangat dan jangan gampang nyerah buat capai cita-citanya. Terus jangan pernah takut buat coba suatu hal yang baru ya, karena jangan sampai nyesel gitu karena kita gak pernah coba sesuatu. Gimana sih? Ya. Udah ngerti aja ngerti. Mau closing nih penonton nih udah. Closing. Oke. Tapi semoga ya ini acaranya bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Banyak ilmu yang didapat gitu Amin. ya. Amin. Oke mungkin mungkin closing aja nih. Terima kasih banyak nih kepada Pak Lukman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir nih pada pagi hari ini dan juga udah siang ya. Udah siang hari ini. Pagi aja ceritanya. Oke. Dan juga terima kasih banyak kepada Teh Santia udah menyempatkan waktu. Teh setelah ini belajar lagi. Pelajaran siapa? Santai. Oke. Terima kasih juga yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Sabrina, mohon maaf apabila ada kesalahan selama menjadi host. Saya Nadifa Noval Aprilian, meminta maaf bila banyak kurang selama menjadi host. Terima kasih banyak kepada kalian semua. Sekian podcast bisa